Bapak Guru Hebat, berikut aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Penyusunan aksi nyata ini dengan bimbingan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ika Nova Margarina. Bersama saya Latifah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Latif, ada yang saya bantu Bu? Inggih, ngapunten mengganggu waktunya. Ini waktunya pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya minta izin panjenengan untuk melaksanakan di sekolah Bu. Monggo, saya sangat senang sekali karena ilmu nanti yang panjenengan berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Amin. Untuk pelaksanaannya nanti yang pertama membuat keyakinan kelas. Nanti dengan anak-anak di kelas. Kemudian yang kedua pementasan materi kepada Bapak Ibu guru di lembaga kita. Paham ya Bu? Monggo. Untuk waktunya kapan panjenengan ambilnya Bu? Hari Sabtu minggu ini ngaten nggih Bu nggih. Hari Sabtu jam 10.11-an. Terus untuk peserta yang sewu dari lembaga kita kan nanti 8 orang. Baiknya kan lebih dari 10. Misal untuk tambahannya minta tolong dari kelompok 4 bagaimana Bu? Iya, tidak apa-apa. Alhamdulillah saya sangat mendukung dengan panjenengan. Semoga dari teman-teman di Kalceng Pak nanti bisa tergerak untuk mendapatkan sebagai guru pembina. Amin. Terima kasih banyak izinnya. Untuk surat undangannya insya Allah besok Bu. Ya, tidak apa-apa. Ya Bu. Terima kasih banyak izinnya, bantuannya dan dukungannya. Semoga membawa manfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih Latif, sukses buat panjenengan. Amin. Panjenenganipun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai pembelajaran dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Yes, terima kasih semangatnya. Semangat yang baik akan memulai hari dengan baik juga. Tidak lupa belajar terima kasih. Kalian banyak sudah kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Alhamdulillah hari ini tampak bersih Pak. Ya. Anak-anak, di awal semester ini kita mulai dengan membahas tentang keyakinan kelas. Sebelum pelajaran kita ngobrol dulu tentang keyakinan kelas. Anak-anak, semester kemarin kita ada pengambilan kelas.
Waktunya 1 menit atau 2 menit? Dipikir dulu, baru ditulis. Tulisannya yang agak besar, nanti kita tempel di belakang. Berapa ini? 5. Salah satu saja. Tidak boleh sama.
terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Grajeng 3 dan Grajeng 4, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada siang hari ini, dan yang terhormat pemateri pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa bertemu pada kegiatan siang hari ini dalam kegiatan aksi nyata dengan tema diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan barokah. Amin. Al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pengaji materi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dari Grajeng 3 dan Grajeng 4. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqauli alhamdulillah rabbil alamin, yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu pada saya, Bapak-bapak dan Ibu yang hormati, untuk acara yang hari ini kita laksanakan, yaitu aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif dalam rangka guru penggerak. Alhamdulillah di SD Grajeng 3 ini ada yang istilahnya katut guru penggerak. Mudah-mudahan di SD Grajeng 4 juga nanti ada yang terinspirasi atau digerakkan ya, atau bergerak untuk mengikuti yaitu guru penggerak. Karena apa? Sekarang ini adalah kegiatan atau program dari pemerintah, yaitu dengan cara digerakkan guru penggerak. Karena apa? Saiki yang GTT kalau sudah punya sertifikat guru penggerak itu nanti sudah tidak ada PPG. Ya ada PPG, namun tinggal apa UPIN aja, tinggal UPIN-nya tidak. Kalau PPG itu kan ada dua, UPIN dan UKIN. Ya. Nanti kalau panjenengan sudah lolos guru penggerak, nanti tinggal UP saja, rodok lumayan. Ya. Ya, mudah-mudahan selamat dan sukses kepada Bu Latif pada hari ini. Semoga lancar hari ini dan sukses di masa yang akan datang. Amin. Saya ucapkan untuk acara ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bu Latif tentang diseminasi budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ibu Dewi selaku pembawa acara. Terima kasih kita selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan diseminasi di depan Bapak Ibu Guru SDN Grajeng 4 dan Grajeng 3. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya, kesediaan penjelasan, kelonggaran waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan siang ini yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, disampaikan oleh saya Latifah sebagai
PGP Angkatan 7 dengan bimbingan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktek Ibu Ikanova Margarina. Bapak Ibu Guru, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah merdeka mengajar. Apa sih sebenarnya yang ada di merdeka tersebut? Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka ini diartikan sebagai tidak hanya terlepas dari pemerintah dan merdeka bebas lepas, tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa yang dilakukan siswa itu bukan karena atas suruhan, karena ajakan, tetapi tergerak dari hati mereka, tergerak mereka sendiri yang menggerakkan diri sendiri. Adapun tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengenal budaya positif, di mana nanti sub bahasannya yaitu tentang perubahan paradigma, teori kontrol, dan seterusnya hingga restitusi. Untuk mempersingkat tentang perubahan paradigma, kita bisa simulasikan. Di sini saya minta tolong Bapak Ibu Guru yang berkenan untuk 2 orang untuk mempraktekkan kegiatan palang tangan. Terima kasih Bu Linda, Bu Reksa. Monggo dibuka. Di sini kegiatan kita, sobeklah secari kertas. Ini dulu. Ya, ini secari kertas, monggo. Yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Di sini Bu Linda sebagai A meletakkan di salah satu tangan dan genggam dengan segala daya di kepala. Kemudian Bu Reksa sebagai pihak B mencoba sekuat tenaga berbagai cara, bisa dengan melakukan membuka, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apapun caranya untuk membuka. Silakan. Di sini Bu Linda sekuat tenaga menjaga kepalanya dan Bu Reksa membuka. Bagaimana Bu Reksa? Udah apa sulit? Sulit ya. Silakan. Terima kasih. Silakan kembali. Nara. Sulitnya dirayu akhirnya. Di sini menggambarkan kita dengan anak-anak. Bu Linda sebagai anak-anak, Bu Reksa sebagai guru. Nah, di sini kita pelajaran yang kita ambil yaitu tentang teori kontrol. Apa yang menyebabkan Mbak Bu Linda tidak bisa dibuka? Karena Bu Linda bisa mengontrol dirinya untuk sekuat tenaga menjaga kepalanya. Dan Bu Reksa dengan apapun, meskipun berusaha dengan sangat, jika Bu Linda tidak tergerak untuk menggerakkan, tentu akan sulit. Jadi menurut Dr. William Gaster, yaitu kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Begitu juga dengan anak-anak kita di kelas, mereka itu dapat bergerak itu jika hatinya sudah tergerak dulu. Orang lain dapat mempengaruhi, tetapi kontrol diri hanya pada diri sendiri. Yang lain hanya memberi pengaruh, tetapi yang memutuskan tetap individu sendiri. Dalam melakukan perilaku, termasuk juga anak-anak di kelas, apa yang menjadi dasar dia melakukan?
disiplin positif. Jika anak-anak sudah motivasi internalnya sudah bagus, maka akan tercipta disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Tentunya hal ini tidak mudah ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita mengenal tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan ini untuk pembelajaran di Indonesia kita mengenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, di mana isinya yaitu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, sedikit pertanyaan tematik. Bagaimana cara Bapak atau Ibu agar anak-anak bisa tertib? Ya, mungkin ada cara yang lain. Memberi sanksi deh. Pak Joko, Pak Surya juga sama seperti yang saya lakukan selama ini. Saya merasa bahwa selama ini dengan awal pembelajaran semester baru membuat peraturan kelas, kemudian disertai dengan sanksi-sanksi, itu merupakan cara terbaik untuk mengendalikan anak-anak. Tapi ternyata dalam ilmu yang baru saya terima tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Jadi kita bersepakat dengan anak-anak, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dengan membuat kesepakatan tentang nilai-nilai kebajikan. Keyakinan disusun menggunakan kata-kata positif. Jadi dalam keyakinan kelas sudah tidak ada istilah tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat. Kata-katanya sudah tidak seperti itu, tetapi kita menggunakan kata-kata positif. Keyakinan kelas untuk memotivasi diri dari dalam. Adapun contoh pembuatan diskusi kelas dengan anak-anak yaitu diawali dengan mengapresiasi apa yang telah dilakukan siswa. Kemudian memberikan pengertian kepada anak-anak tentang apa itu keyakinan kelas. Diawali dengan menjelaskan perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas tidak dari kita, tetapi dari anak-anak. Kita menghimpun masukan dari anak-anak untuk nantinya dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi untuk isinya apa saja keyakinan kelas tidak ada
yang pertama yaitu seorang guru pembuku. Apa cirinya? Yaitu ditandai dengan kalimat beliau yang menetapkan aturan sendiri kepada anak-anak. Misalnya dengan kalimat patuhi aturan saya, awas kalau kalian tidak mengikuti nanti jangan. Kemudian kamu selalu saja salah, seperti itu ya. Itu salah menurut guru. Tapi guru tidak mau mengenali lebih jauh tentang keadaan siswa. Itu merupakan contoh sebagai pembuku. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini bisa menyebabkan siswa merasa down. Misalnya kalimat yang disampaikan seorang guru dengan posisi membuat rasa bersalah yaitu ibu kecewa dengan kamu. Jadi seolah-olah siswa ini membuat kesalahan sehingga menyakiti orang lain. Jadi dia merasa bersalah. Kemudian gimana coba kalau orang tua kalian tahu perbuatan ini seperti itu. Kemudian sebagai teman biasanya menggunakan kata-kata ayo bantulah demi bapak ya, apa kalau kayak gitu guru dekat dengan siswa sehingga menyampaikan ya sudah tidak apa-apa nanti ibu bantu membereskan seperti itu. Kemudian pemantau itu beliau menyampaikan dengan kata-kata misal ada yang melakukan kesalahan lawannya apa, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Misalnya ada siswa terlambat tidak digali lebih jauh kenapanya tapi langsung dengan sanksi atau konsekuensinya apa seperti itu. Nah, posisi guru yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini seorang guru dekat dengan siswa tetapi tetap ada jarak, ada rule yang harus diikuti. Biasanya menyampaikan dengan setelah membuat kira-kira kelas apa yang kita yakini. Misalnya ada siswa yang tidak memakai seragam dengan benar, misalnya apa yang kita yakini tentang seragam, kemudian dia menjawab seandainya dia menjawab, kemudian melanjutkan dengan percakapan berikutnya yang bisa membantu mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam bersikap setiap manusia itu tentu memiliki alasan. Alasan apa yang melandasi sikap yang diambil ini juga tentunya terjadi pada anak-anak. Misalnya kebutuhan dasar bertahan hidup. Misalnya seorang siswa di kelas mengambil kue di kantin. Mungkin ini juga pernah terjadi ya di suatu sekolah. Kemudian setelah ditanya kenapa, setelah ketahuan kenapa kok melakukan itu, dia menjawab saya lupa dulu, saya belum sarapan, saya tidak bawa uang saku. Kadang mungkin juga terjadi di anak-anak kita dari bapak ibu. Nah, itu merupakan kenapa dia melakukan karena kebutuhan bertahan hidup. Okay. Kemudian ada juga kasus berikutnya, si Andi menggoda teman. Setelah ditanya kenapa kok biasa kiai, karena dia ingin diperhatikan. Kalau dia diam tidak ada yang memperhatikan dia. Tapi kalau dia jalan, dia menggoda, akhirnya banyak yang memanggil namanya. Dia merasa nyaman. Itu biasanya terjadi pada anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang dari rumah, sehingga untuk mendapatkan kasih sayang dia melakukan penyimpangan.
restitusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat itu yang bagaimana? Karakter yang lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Adapun dalam prosesnya itu kita mengenal dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kalau dalam bahasa kita bongbong. Jadi anak perlu dibongbong juga. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Bagaimana dia mengakui kalau itu suatu kesalahan. Dan yang ketiga melakukan keyakinan. Melakukan keyakinan bisa diikuti dengan tindak lanjut apa yang akan dia lakukan. Di sini ada kegiatan demonstrasi yaitu memperagakan penyelesaian kasus penerapan segitiga restitusi. Kita bisa melihat video tugas sebelumnya. Ini ilustrasi kasusnya yaitu kegiatan belajar di kelas 6 hari ini sedikit berbeda dengan hari lainnya. Hal ini dikarenakan Alif salah satu siswa kelas 6 melanggar keyakinan kelas yaitu tidak memakai husyu. Hal ini menunjukkan pelanggaran keyakinan disiplin. Menyikapi hal tersebut, guru kelasnya menetapkan segitiga restitusi untuk mencari solusinya. Akhirnya Alif mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki dengan tidak mengulang perbuatannya. Awalnya Bu Tias ini tidak mengetahui hal itu. Kemudian setelah mengetahui dari
kemudian beliau menyikapinya dengan mengobrolkan. Jadi bahasanya tidak, mungkin kalau selama ini kadang anak-anak kalau ada dipanggil guru disidang kesannya mengerikan, menakutkan gitu ya. Beliau mengambil istilah dengan mengobrolkan. Jadi yang beliau lakukan itu tidak langsung kelas 5 dan kelas 6 duduk bersama diajak ngobrol bersama, tidak, tetapi satu persatu. Jadi Budias ini melakukan kerjasama dengan wali kelas kelas 4. Jadi wali kelas kelas 4 ngobrol dengan anak-anaknya, Budias ngobrol dengan anak-anaknya juga. Ini obrolannya gitu. Budias ini anak didiknya mengambil dengan sapaan Mbak. Jadi Budias ini dengan anak-anak menyapanya juga tidak seperti kita ya, menyapanya dengan kata-kata teman-teman. Teman-teman, sebelum makan siang ada yang perlu kita obrolkan sebentar, kata Budias kepada anak-anaknya. Pasti soal markas ya Mbak? Iya betul, bisa kita obrolkan soal itu? Bisa. Oke, Mbak Tias baru saja dapat informasi ada markas yang dibangun di belakang ruangannya. Apakah itu punya kalian? Kemudian anak-anak, iya itu markas kelas 5, aku arsiteknya, kata Yudri dengan percaya diri. Dan ini menunjukkan kedekatan seorang siswa dengan guru. Jadi tidak, kalau sudah dipanggil dijepit takut, tapi dia masih berani menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dialaminya. Oh, jadi kamu yang merancang? Iya. Membangunnya sendiri apa bersama teman-teman? Sama teman-teman, ada Jo, Nesta, Hafiz, Farel, siapa lagi ya? Betul begitu teman-teman? Ngobrolnya kan bersama dengan teman-teman, tidak berdua saja. Yang ditunjuk memuliakan. Oke, sebenarnya kalian bikin markas itu untuk apa? Untuk tempat berkumpul, menyusun strategi kalau lagi mau terang-terangan buat nyusun kekuatan di sana. Mendengar antusiasnya anak-anak, seorang Budias ini menjadi pemimpin, tapi ya dia karena anak-anak serius sekali dalam bercerita. Jadi di sini ada poin bagaimana seorang guru menghargai siswa. Oh begitu. Yang memakai markas siapa saja? Aku. Hampir semua anak kelas 5 pernah memakainya. Ya, gimana rasanya main pakai markas? Seru banget Mbak, menegangkan. Oh ya? Iya, tapi markasnya dibongkar sama kelas lain, menyebalkan. Oke, kira-kira kenapa kok dibongkar? Jadi di sini obrolan awal itu untuk menstabilkan identitas anak. Jadi anak tidak langsung merasa bersalah, tapi dia juga menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang menjadi alasan dia melakukan itu. Oke, kira-kira kenapa kok dibongkar? Katanya bangun markas di situ dilarang. Kalian bangun markasnya di mana sih? Di sawah. Sawahnya siapa? Punya Salam bukan? Salam itu nama sekolahnya ya. Punya Salam bukan? Sawahnya Pak Tani bukan punya Salam. Tapi pas gak ditanami. Tapi punya kita atau punya orang lain? Punya orang lain sih. Tapi bikinnya di pojok kok. Di pojok. Tapi di tanah kita atau orang lain? Tanah orang lain sih. Apakah kalian sudah izin ketika membangun markas itu? Belum izin lalu membangun markas di tanah orang lain. Menurut kalian tepat ya? Enggak. Namanya bangunan ilegal kalau gitu. Jadi anak-anak menyadari sendiri kesalahannya. Jadi gimana? Bangun markas di sana berarti melanggar kesepakatan karena bukan di ranah sekolah. Betul. Tapi terus nanti itu masa markasnya dibongkar tanpa izin kita, pasti namanya anak-anak pasti ada perasaan tidak terima ya. Menurut kalian gimana? Itu kan yang bangun kita. Kalau harus dibongkar karena tempatnya salah, ya harusnya kita yang bongkar. Terus pindahin kemana gitu biar nggak rusak. Mereka tuh main bongkar aja tanpa izin. Mereka bergantian mengungkapkan kesalahannya. Dia mendengarkan dan berusaha berempati terhadap apa yang mereka rasakan. Baiklah teman-teman, terima kasih. Kalian sudah mengakui kesalahan membangun markas di lahan orang. Tentang kesalahan karena markas kalian dibongkar oleh teman, kita bahas bersama hari Senin ya. Nanti Pak Tias akan sampaikan keberatan kalian. Jadi di sini sebelum bertemu dengan kelas 4, mereka sudah menyampaikan isi hatinya. Mereka mengangguk meskipun wajahnya masih menyimpan kekesalan. Budias bersyukur di Salam, hal-hal seperti ini mendapat prioritas lebih tinggi untuk dibahas ketimbang menghafal perkalian, luas bangun data, volume, butir-butir Pancasila, itu
siang ini kita akan berdiskusi bersama untuk membahas persoalan pembongkaran markas yang terjadi pekan lalu. Kita sudah membahas peristiwa ini di kelas masing-masing, tapi tampaknya kelas 6 masih punya ganjalan. Jadi kita mau ngobrol hari ini supaya sama-sama tahu apa yang sudah dibahas di kelas masing-masing. Silakan perwakilan kelas bercerita ya. Mulai dari kelas 5 dulu deh, siapa yang mau cerita? Aku Mbak, kata Farel. Silakan Farel. Jadi kami itu keberatan kalau kalian, Farel belum selesai bicara, dipotong oleh Butias. Tunggu sebentar Farel. Kita akan mulai dengan mengungkap kejadiannya dulu. Perasaannya disimpan dulu ya. Nanti ada kesempatan untuk mengungkapkan. Farel mengangguk, tapi tampak bingung akan melanjutkan cerita apa. Yang lain mungkin bisa bantu bercerita. Aku Mbak, sahut Bilal. Silakan Bilal. Jadi kalian tuh gak seharusnya membongkar, dipotong lagi oleh Butias. Tunggu dulu Bilal. Coba mulai dulu dengan apa yang waktu itu pertama kali kita bahas. Oh iya. Jadi teman-teman kelas 5 membuat markas di tanah milik orang lain, bukan tanahnya Salam. Oke. Lalu gimana hasil diskusi kita waktu itu? Itu sesuatu yang salah karena kita membangun di tanah milik orang lain tanpa izin. Ya, betul. Apa istilah yang dipakai Yudil waktu itu? Masih ingat? Bangunan ilegal. Jadi kelas 6 akhirnya kelas 5 lebih menyadari kesalahannya daripada sakit hatinya karena bangunannya dibongkar. Ya, benar. Berarti kalian sudah sampai memahami dan mengakui bahwa kalian lakukan itu tidak tepat. Ya, oke. Sekarang giliran kelas 5. Coba ceritakan apa yang terjadi dan sudah dibahas di kelas kalian minggu lalu. Waktu itu kami kan lagi main dong. Terus ditanyain sama Mas Yudis, teman-teman kalian tahu tidak markas itu punya siapa? Soalnya ini dibangun di bukan tanahnya Salam. Terus aku jawab itu punya kelas 5. Soalnya aku tahu waktu bikinnya. Terus Mas Yudis tanya aja. Terus aku jawab ada itu Yudi Hafiz Farel. Oke, berarti awal ada pertanyaan dari Mas Yudis, lalu kalian memberi informasi. Begitu ya Jena? Iya Mbak. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Kalian ikut kelas 5. Itu kalian yang bikin? Lalu terus habis itu aku bongkar sama teman-teman. Terus kelas 5 marah-marah. Aku menahan senyum. Jena cerita dengan sangat serius soalnya. Oke, kenapa kalian bongkar markas itu? Nah, itu kan salah, bukan orang. Kami lagi main-main di dekat situ. Nanti dikira punya aku sama teman-teman. Nanti malah jadi kena malah. Ya terus tak bongkar aja. Baik, terima kasih teman-teman kelas 5. Sekarang balik ke kelas 5 ya. Apa yang kalian rasakan waktu markas itu dibongkar? Jengkel Mbak, marah Mbak, pengen tawuran Mbak, namanya anak-anak ya. Baik, itu perasaan yang muncul. Kenapa merasa begitu? Ya karena itu markasnya kelas 5 kok dibongkar sama kelas 4 tanpa izin, ya kami marah lah. Ya Mbak, walaupun kami membangun di tempat yang salah, tapi harusnya mereka tetap minta izin dulu kalau membongkar. Itu salahnya kelas 5. Yang bongkar dan yang bertanggung jawab ya biar kelas 5 aja, jangan main bongkar-bongkar tanpa izin. Oh, jadi kalian merasa marah karena bangunannya dibongkar tanpa izin dulu, begitu? Iya Mbak. Teman-teman kelas 4 itu yang dirasakan teman-teman kalian di kelas 5. Sebelumnya Mbak Tias mau tanya dulu. Coba diingat-ingat, apakah ada instruksi dari Mas Yudis untuk membongkar markas? Mbak Tias perlu informasi itu. Sayangnya siang ini Mbak Tias tidak bisa menghadirkan Mas Yudis karena ada tugas keluar. Jenar, Mara, Galih mencoba mengingat-ingat siswa kelas 4 ya. Bagaimana? Enggak sih Mbak. Jadi itu inisiatif dari kalian. Iya, soalnya kan salah toh. Jadi harus segera diberesin. Ya, baik. Menurut kalian, bongkar paksa tanpa izin meskipun mereka salah membuat markas di tanah orang itu tindakan tepat atau tidak? Mereka diam, nampaknya berpikir, merasionalisasi, mencoba mempertimbangkan persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Jenar, Mbak Tias bisa memahami apa yang kamu dan teman-teman lakukan. Waktu itu kamu mengetahui ada pelanggaran kesepakatan dari kelas 5. Terus rasanya kamu langsung membenahi, gitu kan? Iya. Kalian membenahi persoalan, tapi dengan cara membongkar tanpa izin yang membangun, tanpa ada perintah dari Mas Yudis atau yang punya tanah. Kira-kira tepat atau tidak? Pada itu. Coba kalau kalian susah-susah buat rumah, terus rumah kalian digusur, kalian marah nggak? Marah sih. Nah,
akhirnya kelas 4 juga mengakui kesalahannya. Kelas 5 juga tidak sepenuhnya menyalahkan kelas 4 karena dia juga bersalah. Oke, setelah saling legowo, kemudian sebagai fasilitator masih menanyakan, masih ada yang mau belajar tidak? Tidak. Kalau begitu gimana? Kita maaf-maafan ya, maafin kami yang langsung emosi pas kalian tinggal markas ya. Maafin kami, itu kata-kata siswa kelas 5. Jadi tidak ada inisiatif untuk minta maaf. Kemudian yang kelas 4, maafin kami juga udah membongkar markas tanpa izin kalian. Kita tos ya mbak, gitu. Anak sudah merasa tidak ada yang tersakiti. Mbak, tapi aku masih mau terang dingin sama kelas 4, kata ibu. Dia ini merupakan siswa yang agak keras hatinya. Oh ya, nggak apa-apa. Mungkin kamu masih butuh waktu lebih panjang untuk menerima ini. Tapi nggak perlu ajak teman-temanmu ya untuk terang dingin. Mereka sudah sepakat untuk berdamai. Jadi kalaupun ada yang mungkin masih tidak setuju, biarkan dia tidak setuju, biarkan hatinya terbuka sendiri. Kita tidak perlu untuk memaksanya. Oke, kita mau terus sambil bilang apa? Berakhir dengan damai. Dan akhirnya kelas 4 dan kelas 5 kembali rukun. Nah, dari bukan yang hias rezeki ini juga ada beberapa hal yang saya catat karena menurut saya ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi saya sendiri dan semoga juga bisa bermanfaat bagi yang lain. Yaitu diantaranya kesimpulan dari beliau, kita harus tetap berbuat baik kepada siswa. Bagaimanapun siswa itu, dia adalah makhluk yang bernyawa, dia juga punya hati yang harus kita hargai. Keterampilan menyikapi siswa tidak dengan keterampilan menyikapi siswa bisa dilakukan dengan berlatih, menulis dan refleksi serta diskusi atau kolaborasi dengan rekan. Jadi tidak ada salahnya, mungkin seperti saya jika ada anak-anak kenapa saya konsultasikan dengan bapak ibu guru yang lain agar apa yang saya lakukan terhadap mereka tidak semata-mata karena saya, karena itu untuk kebaikan mereka. Kemudian jika ada dua pihak yang berselisih, jangan langsung duduk bersama, bicara masing-masing dulu. Mungkin akan lebih terbuka, lebih awal bagi anak-anak. Di kolom down dulu baru duduk bersama. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bapak ibu ada pertanyaan, monggo. Dari silakan. Selama ini kami merasa posisi kontrol teman adalah baik. Apa kekurangan posisi tersebut? Ya, langsung satu pertanyaan langsung dijawab ya. Untuk posisi kontrol sebagai teman memang baik, tetapi ada sedikit kekurangannya. Apa kekurangannya? Jika kita terlalu dekat dengan anak, dia akan menganggap kita sebagai temannya dan ada saat-saat dia akan meremehkan kita. Selain itu, jika kita di posisi sebagai teman, dia akan mengandalkan kita sehingga dia akan membantukan kita, kemandiriannya akan kurang. Gitu, Bisu. Jadi sampai-sampai mungkin ada masukan atau pertanyaan yang lain, monggo. Bagaimana jika siswa melakukan kesalahan lagi setelah direstitusi? Iya, itu juga yang jadi pertanyaan saya pada saat belajar bersama diskusi dengan anggota kelompoknya. Pada dasarnya anak itu manusia melakukan kesalahan berulang. Seperti kita sudah tahu kalau aturan kita dalam Islam sholat itu tepat waktu. Tetapi mungkin saya sendiri ya, kadang kita juga masih ngolong-ngolong nanti. Nah itu juga sebenarnya kalau kita ingat itu kita akan tertawa jika anak melihat kesalahan. Jangankan anak-anak kita yang sudah dewasa saja kadang masih melakukan kesalahan berulang. Yang perlu kita lakukan yaitu seperti yang disampaikan di Kias ya. Kita menikmati prosesnya, kita ulang, kita tetap mengingatkan, kita tetap mengajaknya ke kebaikan, karena hasil itu tidak semuanya secara instan. Kita perlu waktu, anak-anak perlu waktu untuk benar-benar meresapi karakter yang baik bagi mereka. Mungkin kita juga sampai bosan ya, udah panjang kayak, tapi ya memang itu mungkin 1-2 tahun dia seperti itu, tapi mungkin 10 tahun lagi kita akan melihat hasilnya dia yang baik. Mungkin bapak ibu senior juga begitu deh.
kalau salah tidak seperti itu. Bapak fasilitator, Bapak Ibu PP itu menyampaikan dengan baik dan sangat mengorangkan kita. Jadi kita menjadi merasa percaya diri. Sebagai saya sendiri mungkin termasuk orang yang tidak berani berbicara di depan. Saya takut, malu dan sebagainya. Tapi ya namanya pembelajaran, saya akan berusaha berlatih menyampaikan pendapat karena itu memang kita lakukan dalam usaha kita. Oke. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara untuk briefing. Terima kasih. Masih masuk video, Mas. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang diberikan regulatif. Acara terakhir yaitu senutup. Mari kita tutup dengan benar bersama-sama, oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi setelah saya mengikuti kegiatan dari Ibu Latif tentang diseminisasi kegiatan positif, alhamdulillah saya mendapatkan sangat banyak ilmu yang bisa saya aplikasikan di kelas saya nanti, terutama tentang segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas anak, lalu validasi tindakan anak yang masih salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Dengan melaksanakan segitiga restitusi tadi, kita tidak merendahkan anak, tidak menghakimi anak, tapi justru kita lebih mengayomi anak secara lebih baik. Anak bisa mengungkapkan kesalahannya dengan sendirinya, dengan mengerti keadaannya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan yang saya ikuti dari pemateri Ibu Latif tadi, banyak ilmu yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi manfaatnya salah satunya adalah melatih anak-anak lebih aktif dalam membuat kesepakatan dalam kelas, dan kesepakatan itu berasal dari anak-anak itu sendiri, ya, anak-anak yang membuat kesepakatan kelas itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih apa yang sudah diberikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan berikutnya tentang refleksi pemahaman. Yang pertama yaitu pemahaman tentang konsep inti modul. Yang pertama tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan bertumbuh kesadaran diri dengan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Berikutnya teori kontrol menurut Dr. William Clouser. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Orang lain hanya dapat mempengaruhi, tetapi kontrol diri hanya pada diri sendiri. Jadi, apapun keputusannya kembali pada pribadi masing-masing. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku ada dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sedangkan satunya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang lebih baik yaitu motivasi internal untuk membantu orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, motivasi internal memiliki makna untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini motivasi alasan mereka melakukan bukan hanya untuk menghindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalis motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol terbaik adalah seorang manajer, di mana seorang manajer mengontrol setiap siswa dengan proporsi yang tepat. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, melakukan penguasaan, melakukan kebebasan, dan untuk mendapatkan kesenangan. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa yang disusun menggunakan kata-kata positif. Keyakinan kelas berguna untuk memotivasi diri dari dalam. Segitiga restitusi yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada menstabilkan identitas. Tahapan segitiga restitusi ada 3, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kemudian validasi segitiga restitusi yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid. Refleksi pemahaman yaitu perubahan cara berpikir dengan adanya budaya positif. Yang saya rasakan, cara berpikir saya dahulu, penghargaan dan hukuman adalah cara terbaik dalam membangun motivasi. Ternyata saat ini hasilnya jauh lebih baik menggunakan segitiga restitusi, meskipun hasilnya tidak seinstan dengan pemberian hukuman. Tetapi diharapkan hal ini dapat lebih membangun motivasi internal siswa. Refleksi pemahaman berikutnya yaitu pengalaman terkait kegiatan di atas adalah, yaitu pengalamannya saya tidak lagi menggunakan penghargaan dan hukuman untuk membangun motivasi siswa, tetapi lebih condong untuk menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya ketika mengalami hal itu adalah bersyukur dan senang sekali menjadi bagian CGP karena banyak ilmu yang saya peroleh dari sana. Hal apa yang sudah menjadi baik? Menurut saya, hal yang baik dari saya adalah kedisiplinan dan kerapian, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dalam menjaga emosi siswa. Posisi yang dulu sering saya pakai ketika berinteraksi dengan siswa adalah menggunakan kontrol sebagai teman. Namun saat ini mulai bergeser menjadi seorang manajer untuk meningkatkan kenyamanan siswa. Hal baik yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara warga sekolah dengan keluarga demi perkembangan anak yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang contoh penerapan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Salam hebat untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat.